Kalau kita merenungkan betapa baiknya Allah, betapa cintanya Allah kepada kita, hamba-hambanya, hati kita ini pasti akan langsung meleleh. Ada sebuah hadis mengatakan, di akhirat nanti Allah akan bertanya kepada seorang hamba, "Hai anak Adam, ketika aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan?" Jadi si hamba ini pasti kan bingung, Allah kok minta makan gitu ya. Allah kan memiliki segalanya, tidak mungkin lapar. Jadi si hamba menjawab, "Ya Allah, bukankah engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku hambamu, bagaimana mungkin aku memberimu makan?" Katanya Allah, "Apakah kamu tidak tahu, ketika itu si Fulan meminta makan kepadamu karena dia lapar, tetapi kamu tidak memberinya makan. Seandainya kamu memberinya makan, maka niscaya kamu akan mendapatiku di sisinya." Ya, jadi Allah saking cintanya kepada kita, dia memposisikan dirinya yang agung seolah-olah dia setara dengan kita, padahal ia tidak akan pernah setara dengan apapun. Begitu cintanya Allah kepada kita. Kalau misalnya Allah membuat aturan, syariat, ya, yang macam-macam seolah-olah itu memberatkan kita, itu justru sebenarnya bentuk cintanya Allah kepada kita. Kisos misalnya ya, yang katanya kejam, padahal sebenarnya itu adalah bentuk penghargaan Allah, bentuk kasih sayangnya Allah akan nyawa-nyawa seorang muslim. Jadi nilai nyawa seorang muslim itu tidak boleh diremehkan. Katanya Allah, bahkan hancurnya seluruh bumi dan seisinya itu jauh lebih ringan di sisi Allah ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Ya, begitu cintanya Allah kepada kita. Dan sebenarnya syariatnya Allah itu semuanya ringan. Sholat, kalau tidak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh berbaring. Atau dengan hanya isyarat mata pun boleh. Ya, zakat, kemudian Allah misalnya hanya cuma minta 2,5%. Ya. Padahal Allah yang maha berkehendak bisa kok ya minta berapapun, 50% dari harta kita atau lebih. Tapi Allah hanya minta sedikit dari harta kita. Intinya, rugi kalau kita nggak cinta sama Allah. Ibarat ada seseorang yang dia itu sudah penampilannya menarik, akhlak karimah, harta berlimpah, plus dia sangat mencintai kita, selalu memperhatikan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Terus kita sia-siakan orang itu, rugi kan? Kalau kita bisa berbakti kepada orang tua atas dasar cinta karena mereka sudah merawat dan membesarkan kita, dan kalau kita bisa berbakti kepada suami ya yang kita cintai, kenapa kita tidak bisa berbakti dan mengabdi kepada Allah? Padahal Allah lah yang memberi kita orang tua, pasangan, anak-anak, dan segalanya. Ya. Jadi teman-teman, ayo kita berlari menuju Allah. Katanya Allah, "Jika seorang hamba mendekatiku sejengkal, niscaya aku mendekatinya 1 hasta. Jika dia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku mendatanginya dengan berlari." Jadi teman-teman, diri-diri yang mengaku hambanya Allah, sabar-sabarlah kita di dunia dalam mencintai Allah. Tahan semua ujian dan cobaan cintanya Allah. Yakin akan ada satu hari kita bertemu dengan kekasih kita yang paling kita cintai, yang paling kita rindukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai di dunia kita lalai dan pulang kepada Allah tanpa bekal, setidaknya kita masih punya hati yang selalu mencintai Allah, dan semoga itu cukup bagi Allah untuk mengampuni dan meridhoi kita.